السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق من الله به سواك عند الله عزيز عني يا رب. ولا يليق رسول الله بالأوفياء إذ المريض تجلى باسمكم العظيم يا رب. فإن من جودك أن تطهر أمواتنا ومن ورائك علم النور يا رب. يا سلام الذي الذي نعلم إن وبغفرانك يا رب. هو الذي كنا شكرته لكل يوم من الأول والمؤمنين يا رب. يا مؤمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي وخير الأنام يوم المؤمنين. ولا عامل لنا وصبر للمسلمين وارمي بين العوام فساد المسلمين. يا معين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام غفروا لنا سلام مسلمين ولهم باعتصام ملئين منفذين. يا معين يا سلام المسلمين بالنبي فصلاة الله على النبي وعلى الذين الكرام وصحبه سلمنا والمسلمين النبي خير الأنام
الفاتحة بنت القبول ومن وعدني أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم العفو عن شيخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya apa? Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabi wa bi barakati ulumi wa bikum fi darain amin qala radhiyallahu anhu. Far'un man dafa'a zakatahu libadinihi bisyarti an yaruddaha lahu an dainihi lam yujzi wa la yasihu qada'u daini biha. Ini cabang. Siapa orang yang membayar zakatnya kepada orang yang dihutangi dengan syarat ia mengembalikan zakatnya ya, kepadanya dari hutangnya itu lam yujzi maka tidaklah memadai. Jadi tidak memadai, tidak sah membayar hutang dengan zakat tersebut. Jadi ada orang yang hutang,
ada orang yang dihutangin, yang memberikan hutang. Si A hutang kepada B. Si A hutang kepada B. Si B orang yang memberikan hutang kepada A. Dalam hal ini si B orang yang memberikan hutang dalam hal ini si A ingin membayar zakat kepada orang yang telah memberikan hutang. Ya. Si A yang hutang ingin bayar zakat kepada orang yang dihutangi. Dengan bisyarti an yaruddaha lahu andaini. Dengan syarat dia harus mengembalikan zakat baginya dari hutangnya itu. Kepada siapa? Yaitu kepada muzaki, orang yang bayar zakat, orang yang berzakat. Nah. Ulang lagi nih. Jadi si A punya hutang kepada si B. Ya. Si B orang yang memberikan hutang. Man dafa'a zakatahu limadinihi. Siapa orang yang membayar zakatnya kepada madinihi, orang yang menghutanginya, ya, kepada orang yang menghutanginya, berarti orang yang hutang bayar zakat. Berarti orang yang hutang bayar zakat. Bisyarti dengan syarat an yaruddaha lahu andainihi. Dengan syarat dia membalikannya, ya, membalikannya lahu bagi orang yang bayar zakat andainihi dari hutangnya. Maka lam yujzi, tidak memadai bayar zakatnya. Sebab orang yang keberadaannya ini membayar zakat, dia minta syarat agar, ya, menarik hutangnya. Ya. Orang yang hutang akan bayar zakat kepada orang yang ngutangin. Tapi syaratnya, ya, hutangnya impas. Tuh, hutangnya impas. Saya bayar zakat sama ente, tapi hutang impas. Ya. Dengan syarat tuh, itu lam yujzi, nggak memadai zakatnya. Ya, nggak memadai. Enak amat, lu mau utang, zakat mah zakat, beda. Tuh, ya. Kebenaran yang ngutangin, ya, lagi jatuh miskin. Jatuh miskin. Duit aneh,
dipinjam-pinjamin mulu aku jadi miskin gitu. Mending kalau ditagihnya pada gampang, ditagihnya pada susah. Eh, yang minjem mah pada kaya, dia yang bayarin pada jadi kerek begini gitu. Akhirnya dia bilang, lu bayar zakat atau boleh saya bayar zakat sama Anda, tapi syaratnya gitu ya. Utangnya impas. Ya, utangnya bisyati an yaruddah lahu Anda ini. Dia harus mengembalikannya dari utangnya itu. Artinya utangnya impas. Itu enggak memadai. Aku berikan zakatku kepadamu. Syaratnya ya, engkau tarik hutangku. Ya, yang bagiku ada atasmu. Wala yasihu qada'ud daini biha, dan tidak sah membayar hutang dengannya. Nah, itu bayar hutangnya juga nggak sah. Caranya begitu. Karena ya, hak Allah harus didahulukan dulu. Bayar zakat dulu, baru bayar hutang. Ya. Bayar zakat dulu, baru bayar hutang. Ini bayar zakat belum, hutang udah bayar. Nggak sah juga bayar hutang. Atau juga bisa yang orang yang hutang, adin orang yang hutang. Jadi orang yang ngutangin membayar zakat kepada orang yang hutang. Ya. Atau juga bisa orang yang menghutangi, membayar zakat kepada orang yang berhutang. Ya. Dan dia mensyaratkan bahwa kalau sudah saya kasih zakat kepada Anda harus segera bayar hutang ke saya. Itu yang kedua. Ya. Saya bayar zakat kepada Anda. Sekarang yang miskin orang yang hutang. Yang miskin orang yang hutang. Saya bayar zakat kepada Anda. Tapi syaratnya, kalau sudah saya bayar zakat, Anda harus balikin itu hutangnya ke saya. Ngomong itu tuh. Nih, saya berzakat. Saya berzakat, nanti kalau saya sudah kasih, ya, baru kamu harus bayar zakat, harus bayar utang ke saya. Gitu. Ya. Pakai syarat tuh. Saya akan kasih zakat ke Anda. Tapi syaratnya
Nanti kalau saya kasih bayar hutang langsung. Tuh. Itu juga nggak sah. Ya, nggak sah. Dan bayar hutangnya itu pun juga tidak sah. Kenapa? Karena pakai syarat sepihak. Pakai sepihak. Sama aja. Ya. Orang tua sama anak. Anak berkewajiban bayar zakat, menafkahi orang tuanya. Orang tua berkewajiban menafkahi anaknya. Dalam hal ini, orang tua atau si anak bayar zakat ke orang tua. Itu nggak sah bayar zakat ke orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang wajib dinafkahi. Kalau bayar zakat juga sama orang yang wajib dinafkahi, ya untung. Ya, zakatnya lepas sama aja. Yang harusnya dia bayar ngasih nafkah saat itu sama orang tuanya, atau orang tua ngasih nafkah saat itu sama anaknya, jadi bebas. Kenapa? Udah sekalian bayar zakat ini, agak besar juga. Begitu juga. Ya, ini pakai disyaratin. Kalau nggak disyaratin sih nggak jadi masalah. Nggak disyaratin. Nih, ane ngasih zakat sama ente. Tuh, udah. Tahu-tahu dia bayar zakat. Alhamdulillah. Wih, punya utang ya. Udah, ane bayar utang sama ente nih. Nah, itu nggak apa-apa. Karena nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Tapi kalau disyaratin, nah itu nggak bisa. Tapi kalau orang tua mau pakai syarat mau nggak, tetap nggak bisa. Orang tua mau bayar ke anak, nggak bisa. Mau disyaratin mau enggak, itu enggak. Ya, tetap tidak sah. Fa inna waya zalika bila syartin jaza wa sahha. Kalau keduanya sudah niat, keduanya niat untuk membayar hutang, antara orang yang memberikan hutang sidain, orang memberikan hutang, sama madin, orang yang berhutang. Kalau keduanya niat sama-sama ingin membayar hutang, bila syartin tanpa ada syarat, jaza wasoha, boleh dan sah. Jadi kalau nggak pakai syarat, boleh. Tapi kalau pakai syarat, itu ada hukum baru lagi. Kalau pakai syarat ada hukum baru. Kalau nggak ada syarat, hukum yang asal. Nggak masalah. Wa kaza in wa'adahul madinu bila syartin. Falayal zamuhu al-wafa'u bil wa'di. Begitu juga orang yang hutang berjanji kepadanya tanpa syarat, maka tidak wajib membayarnya dengan janji itu. Dia janji, pokoknya kalau ada yang ngasih zakat ke saya, mas, saya bakal bayar hutang dah sama Anda. Kalau andai kata ada yang bayar zakat ke saya, mas, saya bakal bayar hutang sama Anda. Tuh, ya, kan janji tuh. Kebeneran. Orang yang ngutangin, sidain, memberikan zakat kepadanya. Itu nggak wajib menepati janjinya. Nggak wajib. Karena tanpa syarat. Ya. Jadi ini kaitannya kalau antara kita dengan yang lain
ada kaitan hutang piutang dan ada kaitan zakat. Itu yang harus diingat. Ya. Kalau pakai syarat nggak boleh. Kalau pakai syarat nggak boleh. Gue mau bayar zakat nih malu, tapi syarat. Pokoknya lu bayar utang ya langsung ke gue. Atau kayak syarat nggak sah. Walau qala li gharimihi ja'altu ma'alaika zakatan lam yujzi alal aujahi illa in qabadahu summa raddahu ilaih. Seandainya orang berkata kepada orang yang hutang, dia ngomong nih, aku jadikan sesuatu yang di atasmu sebagai zakat. Aku jadikan hutangmu kepadaku sebagai zakat. Ente punya utang sama aneh. Aneh punya kewajiban zakat. Dah, aneh jadiin zakat buat ente. Dah, ente kan punya utang mana? Aneh mau bayar zakat. Gitu. Dihitung-hitung zakat aneh sampai 2 juta. Kebenaran ente hutang sama aneh 2 juta. Tuh, ya. Jadi, dadah. Aneh bayar zakat. Tuh, ya. Pada Anda. Ya. Ja'altu ma'alaika zakatan. Aku jadikan ya, sesuatu yang ada atasmu sebagai zakat. Lam yujzi, tidak jadi. Jadi orang yang ngutangin berkata kepada orang yang hutang bahwasanya aku punya zakat, aku jadikan zakatku kepadamu. Ya. Itu tidak memadai. Illa in qabadahu summa raddahu ilai. Kecuali kalau dia sudah menerimanya lalu mengembalikannya. Kecuali kalau dia sudah terima. Nih. Ya. Ini saya terima, ini baru saya bayar. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau langsung secara lisan tanpa ada penyerahan, maka itu tidak sah. Jadi kan orang yang hutang kan dia nggak punya apa-apa nih. Ketika dia bayar zakat, ya, lalu dia bilang tuh ketika dia bayar zakat, nih, ya, saya bayar zakat yang ada atasmu. Orang yang berhutang, orang yang ngutangin berkata kepada orang yang hutang, aku jadikan sesuatu yang ada atasmu sebagai zakat. Tidak memadai illa in qabadahu summa raddahu ilaihi. Kecuali kalau dia mengambilnya, memegangnya, lalu dia mengembalikan kepadanya. Maka itu baru memadai. Orang yang hutang
Orang yang utang nggak punya duit. Mau bayar ke orang yang bayar apa tuh? Ini bayar apa? Bayar. Ah, ya kalau dia nggak punya duit mau bayar utang ya, ya belum ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Ya nggak bisa, harus diterima dulu. Harus. Iya, artinya dalam akad itu harus menerima dulu, megang. Nggak bisa main serahin tanpa ada penyerahan yang dipegang. Harus dipegang dulu. Sama kayak orang mau menyerahkan sesuatu kepada orang lain, pegang dulu, gobat dulu, baru bisa diserahin lagi. Kalau belum diterima, main serahin aja nggak jadi. Harus syaratnya dipegang. Kayak orang hela. Iya. Tuh, terima dulu, baru dia serahin lagi. Kalau belum diterima, ngomong dong, udah pokoknya berapa kali saya serahin kepada kamu. Oh nggak bisa. Harus ente terima, pegang, balikin lagi. Terima, pegang, balikin lagi. Gitu. Jadi harus ada yang diterima, terlepas dulu haknya. Jadi gitu, orang yang hutang, dia bilang aku jadikan sesuatu yang atasmu itu sebagai zakat. Nah, itu nggak bisa tuh kalau dia nggak serahin. Ya. Anda kan punya hutang sama saya. Nah, kalau Anda punya hutang sama saya mau bayar zakat. Tuh, saya mau bayar zakat. Jadi, ya, hutang kamu itu tuh yang ada sama saya mau jadikan zakat. Ya, saya mau jadikan zakat kepada engkau. Itu nggak bisa, harus diterima dulu. Terakhir, nih saya bayar zakat, baru dah, nih saya mau bayar hutang. Nah, kayak gitu. Ah, tanpa syarat. Kalau pakai syarat nggak bisa. Jadi baru bayar hutang. Kalau main lepas begitu aja nggak bisa. Walau qala iktal min ta'ami indaka kaza. Kalau dia berkata, takerkanlah makananku yang ada di sisimu sama juga. Wa nawabi zakata, dan ia niatkan zakat. Fa'ala, lalu ia lakukan. Fahal yujzi wajahani. Apakah memadai? Ada dua jalan. Wa zahiru kalami syekhina tarjihu adamil ijza. Zahir kalam guru kami mengunggulkan tidak memadai. Sama juga nih. Saya punya beras ada di sisimu. Tuh, ya. Beras saya ada pada kamu. Kamu, ya, beras saya titip, ya, ada pada kamu. Tolong takerin di situ. Nah, wana wabihi zakat, dan dia niatkan zakat.
Ya. Itu kan beras aneh ada tuh, aneh titipin di ente. Tuh ya. Aneh mau bayar zakat fitrah. Udah, tolong ditakar dulu. Apa? Takarkan itu buat ente, bayar zakatnya. Nah, takarkanlah dari makananku yang ada di sisimu begini-gini. Lalu dia mengatakan dia niatin zakat dan dilakukan. Pendapat yang kuat tidak memadai caranya. Kenapa? Sebab dia harus ambil dulu. Dia harus ambil dulu. Dia yang melakukannya baru dia bayar. Kalau dia langsung begitu nggak sah. Ya, menurut pendapat yang lebih unggul dari Syekh Zakaria Al-Ansari, maka itu tidak sah. Atau Syekh Ibnu Hajar tidak sah. Itu mengenai masalah hutang ya. Wasabilullah, berikutnya adalah sabilillah. Mustahik berikutnya sabilillah. Siapa tuh sabilillah? Wa huwal qa'imu bil jihadi mutatawwi'an walau ghaniyan. Sabilillah orang yang melaksanakan jihad mutatawwi'an, ya, berharap melaksanakan perintah sunnah. Tuh, ya. Walau ghaniyan, meskipun orang kaya. Jadi orang yang berjihad, orang yang berjihad itu yang berperang di jalan Allah. Itu sabilillah. Meskipun dia itu orang kaya. Ya. Wa yu'tal mujahidu wa yu'til mujahidu an nafaqata wal qiswata lahu wa li'iyalihi zahaban wa iyaban. Maka diberikanlah orang yang berjihad nafkah dan pakaian untuknya dan keluarganya pergi dan pulang. Jadi orang yang berperang di jalan Allah diberikan tuh jatahnya dari zakat, nafkahnya, pakaiannya dan keluarganya, mereka berhak pergi dan pulangnya. Wasamanu alatil harbi, dan uang untuk keperluan alat perangnya diberikan. Nih, buat beli pedang dikasih. Atuh. Itu sabilillah, orang yang mustahik, orang yang berperang bisa diberikan untuk kebutuhan dirinya dalam berperang. Walaupun dia orang kaya. Lalu bagaimana kalau yang bukan orang yang berperang? Pendapat yang lebih bagus, yang lebih unggul menyatakan yang paling benar adalah sabilillah orang yang berperang. Kalau yang tidak berperang, bagaimana? Itu pendapat yang lemah. Ya. Bisa sebagian ulama mengambil pendapat itu. Seperti masjid, madrasah, ya. Terus orang yang nuntut ilmu, yang ngajar ilmu, sabilillah. Nah, itu masuk, boleh, berhak, layak. Bagian mengatakan boleh. Tapi yang lebih bagus adalah tidak masuk dalam kategori itu. Hmm? Ya itu dia yang tadi pendapat yang lebih unggul, nggak ada, nggak bisa. Ya masih bisa diberikan kepada yang lain atas nama orang fakir, orang miskin, orang fakir, orang miskin. Ya, ono di
Israel banyak yang perang, ya, yang disalurin ke sono aja. Wa ibnu sabil wa huwa musafirun mujtazun bi baladi zakat. Orang musafir orang yang melampaui negeri zakat. Ibnu sabil orang yang musafir boleh menerima zakat. Au munsyifu safarin mubahin minha, atau orang yang akan berangkat dengan perjalanan yang mubah. Tuh, ya. Musafir ada kalanya orang itu sudah melewati wilayah kampungnya, boleh menerima zakat. Ibnu Sabil tuh ya. Ada kalanya baru mau mulai berangkat. Itu romanya udah berangkat, udah bawa gembolan aja. Gitu ya. Mau kemana? Ya, aneh mau ini, mau mudik gitu ya. Oh, mudik. Ya, udah siap. Pokoknya udah tanda-tanda, udah bawa gembolan, udah mau jalan gitu. Punya ongkos? Kagak, nggak ada sih. Kalau nggak punya ongkos mau berangkat bagaimana urusannya? Ya jalan kaki aja lah. Itu juga bisa berhak menerima zakat. Tuh. Atau punya atau ya yang penting orang itu musafir. Walau linuzha, meskipun untuk tamasya. Mau kemana rapi banget? Jalan-jalan ke Taman Safari. Gitu. Ada bekalnya, makan semuanya. Ya seadanya. Bayar zakat. Bisa. Yang penting bukan maksiat. Bukan maksiat. Auka nakasuban, atau dia memang ada usaha. Ya, ada usaha. Bikhilafil musafir li maksiatin illa intaba. Kecuali kalau memang musafirnya maksiat. Kalau musafir maksiat, dosa, ya itu tidak boleh. Kecuali kalau dia tobat. Wal musafiru li ghairi maqsidin sahihin kal haimi. Dan orang yang musafir yang tidak ada tujuan yang benar, seperti orang yang kebingungan. Mau pergi kemana? Mana kayak gue jalan? Agak jelas mau pergi. Kemana kayak angin membawa. Saya mah itu musafir. Nah itu yang model begini nggak boleh diterima karena nggak jelas. Bisa jadi dia bingung, pusing, dipulang lagi ke rumahnya. Gitu. Ya, kok kagak jadi? Tadi katanya mau pelesiran, mau pergi. Puyeng, mau pergi kemana? Gue bingung ini. Dia baik lagi. Andai kata duitnya udah dikasih, boleh minta lagi. Dia mau Pak musafir nih? Iya, nih musafir. Ini mau ngasih zakat nih. Tuh, ngasih zakat, musafir. Kemudian kita lupa nanya, dia mau pergi kemana? Ya, ditanya lagi, lah kok baik lagi? Nah jadi lah, emang tadi mau kemana? Nggak tahu saya mau kemana. Ya, kayak orang puyeng ini. Jadi nggak jadi musafir, nggak jadi. Balikin lagi dah zakatnya. Tarik lagi boleh. Wa yu'ta kifayatu man ma'ahu min mamuni ay jami'uha nafaqatan wa kiswatan wa zahaban wa iyaban. Dan diberikanlah nafkah untuk dirinya dan orang yang bersamanya semuanya. Nafkahnya, pakaiannya pergi dan pulang. Diberiin tuh. Kalau nggak ada pakaian, nih. Kalau nggak ada buat makan, nih. Kasih. Orang musafir.
Ilam yakun lahu bitoriki au maksidi malun. Kalau memang dalam perjalanan itu nggak ada harta, nggak ada duit, ya. Kalau dia ada duit mah, dalam perjalanannya nggak ada duit, memang nggak ada duit. Kalau dia ada duit, jangan. Ya. Kecuali dalam perjalanannya itu nggak ada duit, di rumah duitnya banyak. Ya, lagi berjalan habis duit gua. Gitu ya. ATM ketinggalan. Gitu. Kan jadi orang susah. Tuh, di rumah mah tuan tanah, duitnya banyak, boleh nerima zakat. Musafir. Ngirim gimana? Mau ngirimin kemana? Orang ATM kagak megang. Tsumma qala wa yusaddaqu fi da'wa safar Allah a'lam. Gimana? Wa qala ta'ala apa? Wal yahzar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzaril mu'minu kullal hazri minal amni min makrillah wa minal qunuti min rahmatih. Hendaklah seorang mukmin waspada dengan benar-benar dari rasa aman atas tipu daya Allah dan waspada dari putus asa dari rahmat Allah. Ya, kita harus berhati-hati, jangan merasa aman aja akan makar Allah, akan murka Allah. Artinya kita benar-benar harus punya rasa takut. Dan juga jangan putus asa dari rahmat Allah. Melainkan kita harus ada roja berharap rahmat Allah. Artinya kita benar-benar harus punya rasa takut kepada Allah dan juga harus benar-benar punya roja berharap mendapatkan kemudahan rahmat dari Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidak ada yang aman dari makar Allah, tipu daya Allah, hanya kaumlah yang rugi. Jadi orang-orang yang rugi yang tidak punya rasa takut akan tipu daya Allah. Ya. Orang-orang yang rugi. Wa qala ta'ala wa man yaqnatu min rahmati rabbi ila dhallun. Dan Allah berfirman orang yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat yang putus rahmat dari Allah Ta'ala. Artinya putus asa. Jadi gambarannya gini. Lu jadi orang biasa-biasa aja. Nggak ada giro untuk ya dekat sama Allah. Itu ya. Walaupun hidupmu mah enak aja. Kehidupanmu tuh tercukupi. Tapi ente tenang-tenang aja. Nggak ada gitu rasa takut. Kalau umpamanya nggak sholat. Kalau umpamanya nggak ibadah. Kalau umpamanya nggak berbuat kebaikan taat. Ente aman-aman aja. Gitu ya. Ya ngapain? Lu sih nggak mau mikirin yang begituan. Nah, itu namanya orang merasa aman dari makar Allah.
Nggak tahu tuh dibalik kenikmatan yang ente rasakan padahal ente bukan masuk dalam kelompok orang yang ahlul ibadah, itu merupakan makar Allah. Dia nggak tahu. Ente jangan tenang-tenang aja. Tuh, nah yang begini itu namanya orang yang merasa aman. Orang yang tidak punya rasa takut dan merasa aman dari makar Allah Ta'ala hanyalah orang yang rugi dia. Sebaliknya, dia ngapa? Tuh ya, apa sih yang dipikirin? Gue bingung, udah punya dosa banyak, dosa ini, dosa itu. Tuh ya, pengen tobat, pengen balik. Apa iya diampuni dosa saya? Gitu ya. Jangan begitu. Tobatin aja. Gitu ya. Ntar tobat, aku dosa lagi. Udah tobat, dosa lagi. Bingung ini. Gitu ya. Nah, jadi nggak punya rasa harapan, udah putus asa. Udah dah, bagaimana aja deh kehidupan ini. Terserah dah. Gitu ya. Itu puyeng begini. Itu orang yang putus asa. Nggak mau berusaha untuk bertobat. Saya sudah berbuat dosa, saya tobat. Berbuat dosa, saya bingung. Udah sering banget begini. Udah tobat, saya kerjain lagi. Udah tobat, saya kerjain lagi. Bingung saya jadinya. Ya, saya kagak enak kan. Udah dah. Udah ya, biarin gimana kayak hidup saya begini aja dah. Nggak mau berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah dengan bertaubat. Itu orang yang sesat yang begitu. Itu contohnya gitu. Wal amnu min makrillahi ibaratun antamahudir roja'i wa zahabil khawfi minallahi bil kulliyati hatta la yajuza anna allaha yu'adzibuhu wa yu'aqibuhu. Merasa aman dari tipu daya Allah adalah satu ibarat dari semata-mata berharap kepada Allah dan hilangnya rasa takut dari Allah secara keseluruhan hingga tidak boleh seakan-akan Allah tidak boleh menyiksanya. Itu orang yang merasa aman. Tuh ya. Orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang yang hanya berharap kepada Allah. Tuh ya. Allah kan maha penyayang. Allah kan maha pemberi rahmat. Tuh ya. Udah biarin aja gitu ya. Yang penting kita tahu Allah maha penyayang. Cuman berharap doang, nggak ada rasa takut, sholat kagak, ini kagak. Nah, seakan-akan Allah nggak berhak menyiksanya, nggak boleh. Kenapa? Allah kan maha penyayang, masa iya? Nah, itu namanya orang yang merasa aman dari tipu daya Allah, nggak ada rasa takut. Wa amal kunutu fahuwa ibaratun an tamahudil khaufi wa zahabir roja'i bil kulliyati hatta la yujza annallaha yarhamuhu wa yatajawwazuhu. Dan kunut putus asa adalah satu ibarat semata-mata hanya takut kepada Allah dan tidak ada yang namanya berharap secara keseluruhan sehingga seakan-akan Allah tidak bisa menyayanginya dan memaafkannya. Itu putus asa. Jadi udah nggak ada harapan lagi dah. Saya sudah terlanjur berbuat dosa. Kayaknya Allah nggak bakal ngasih maafin saya. Itu orang putus asa. Wal amnu min makrillahi wal kunutu min rahmatillahi min kabair zunubi. Merasa aman dari tipu daya Allah dan putus asa dari rahmat Allah merupakan dosa yang besar. Nggak ada rasa takut sama Allah, itu dosa yang besar. Nggak punya harapan kepada Allah, malah jadi dosa. Jadi kalau yang sudah terlanjur kadang berbuat salah, buru-buru dah berharap sama Allah tobat. Biarin dah, udah berkali-kali dia berbuat salah, minta maaf sama Allah. Itu ya. Dan juga kalau kadang dia nggak pernah mendapatkan musibah celaka apapun. Hati-hati juga, jangan merasa aman saja. Saya biar ketika gagal sholat, alhamdulillah.
Alhamdulillah pasir gitu. Saya mah biar ketika gak sholat, alhamdulillah. Agak napa-napa ini. Gitu ya. Allah mah tahu bagaimana sayang sama saya. Nggak ada rasa takut. Itu ya enggak. Rezeki saya lancar. Orang-orang pada naik mobil, tabrakan ini. Lah saya mah aman nggak napa-napa. Saya kagak sholat. Aman, ya kan? Pun alhamdulillah banget saya. Ya. Nah, itu yang begitu tuh orang yang nggak punya rasa takut. Hati-hati. Itu dosa besar. Fahzar minhuma ayyuhal mu'min. Waspadalah wahai orang mukmin. Wa kun bainal khaufi war roja'i. Jadilah di antara khauf dan roja. Tanamkan rasa takut, tanamkan rasa roja. Wala taqtar bi rabbika. Jangan keliru dengan Tuhanmu. Jangan keliru dengan Tuhanmu. Dan ingat, rasa khauf, rasa takut bukan hanya pada rasa takut di saat berbuat dosa. Karena Allah mengatakan, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang sudah berinfak, hatinya punya rasa takut, sungguhnya mereka adalah orang yang akan kembali kepada Allah. Dalam ayat ini Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya, hal hum ya'maluna al-ma'asi? Apakah yang begitu punya rasa takut itu karena mereka berbuat dosa? Enggak. Bal hum yasumuna wa yusalluna wa yakhafuna an la tuqbala minhum. Tapi orang yang rajin sholat, orang yang rajin takut juga harus menanamkan rasa takutnya kepada Allah. Takut nanti ibadahnya nggak diterima. Tuh. Jadi rasa khauf itu bukan ketika orang berbuat dosa, bukan. Dalam hal apapun rasa takut kepada Allah, hati-hati. Makanya tadinya jangankan orang yang tidak berbuat dosa. Orang yang tidak berbuat dosa saja harus punya rasa takut. Jangan berani. Harus dia punya rasa takut. Ya, jadi jangan dianggap kita yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah. Lalu bebas nggak punya rasa takut. Oh, harus punya rasa takut juga. Emang kita tahu ibadah yang kita lakukan ukurannya, standarnya gimana? Apakah ini benar-benar diterima atau enggak? Kita mau kagak tahu. Yang penting banyakin aja udah. Ya, syukur-syukur. Kalaupun enggak diterima, ada nyempil yang bisa diterima. Gitu ya, nyempil yang bisa diterima, syukur-syukur. Banyak-banyakin aja udah. Sedekah yang banyakin, sholat banyakin, rajin. Enggak usah memperhitungkan, udah cukup kayaknya, udah banyak ibadah saya. Oh, iya, yang pulang haji udah cukup, haji saya udah banyak. Apalagi Ramadan, Ramadan juga saya udah banyak tuh ibadah. Kan berlipat-lipat kebaikan. Orang kalau melakukan kewajiban sama dengan orang yang melakukan sunnah sama dengan ibadah wajib. Orang yang melakukan ibadah wajib sama dengan 70 kali lipat. Berarti kan Ramadan kemarin cadangan saya masih banyak. Tuh, cadangan saya masih banyak. Ramadan aja 5 kali dikali 30 udah 150 kewajiban saya jalanin. Dikali 70 masih ada sisanya banyak. Buat cadangan saya mah kalau saya kagak sholat mah kagak napa-napa. Oh. Ya aman-aman aja. Jangan juga saya belum tentu. Ya. Jadi jangan merasa aman. Harus punya rasa takut sama Allah. Sehingga kalau orang punya rasa takut, hilang yang namanya sombong. Apa yang kemarin saya sampaikan pada ayat tersebut di dalam surah Qaf, bahwa orang yang Allah dekatkan kepada surga, yang pertama orang yang bertaubat, awab likuli awabin hafiz, orang yang selalu menjaga,
orang yang man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang punya rasa takut, wajah abi qalbin munib, orang yang datang dengan hati yang bersih. Artinya, kalau dia sudah bertobat, dia menjaga perintah dan larangan Allah, dan dia punya rasa takut, maka dia datang kepada Allah dengan hati yang murni, bersih. Nggak ada sombong, nggak ada yang namanya ria, nggak ada yang hasad, bersih hatinya. Baru mereka yang akan didekatkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu. Jadi tujuannya kita tidak berbuat dosa, harus ada rasa takut, menjaga jangan sampai ada rasa sombong. Gue yang benar di sini. Nah, itu udah merasa gue yang benar di sini, udah. Gue yang paling sunnah di sini ngerjainnya. Lu mah masih banyak salahnya, masih banyak bid'ahnya. Gitu. Kalau gue mah kagak, udah paling benar. Berasa begitu aja udah sombong. Jadi jangan dianggap bahwasanya orangnya bebas bersih. Hati-hati ente, jangan sombong. Emang ente tahu catatan malaikat? Emang ente lihat malaikat nyatet? Nah, kagak. Udah amal mah amal pribadi masing-masing, udah nggak usah mengukur orang lain dan merasa dirinya benar, paling nyunah, paling ini macam-macam. Jangan. Kalau kita nggak tahu diterimanya atau enggak. Para sahabat saja nangis, Nabi saja nangis. Kenapa? Itu yang ukurannya kayak gitu. Urusan ibadahnya sampai khawatir. Nah, macam kayak kita mau sombong dengan ibadah yang kita lakukan, ya. Wala tajtari alaihi, jangan terlalu berani kepada Allah. Fa inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Karena Allah cepat sekali siksaannya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah cepat sekali siksaannya, waspadalah untuk selalu menanamkan rasa takut, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang, waspadalah untuk segera kita berharap kebaikan dari Allah Ta'ala. Jadi kuatkan rasa takut dan tanamkan rasa berharap kepada Allah di dalam qalbi kita. Tsumma qala wa minal munjiyatil 'azimah wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin jamaah, ada maklumat undangan malam ini habis sholat isya, ya. Keluarga besar dari almarhum Bapak Matsani, ya, di RT 3. RT 3 dekat Mas Pur rumahnya, ya, yang kecil itu tuh. Sebelah sana mengundang acara ratib, ya, wali matus safar, menantunya yang bernama Iki, ya, mengundang jamaah musola Masjid Nur Aliyah untuk hadir acara wali matus safar atau ratiban atas keberangkatan menantunya, ya, yang insya Allah akan berangkat haji. Jadi waktunya habis isya. Habis isya kita jalan ke rumah almarhum Bapak Matsani, ya, lewat yang kecilnya nih, ya. Itu undangan malam ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa li'ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali mardi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.